Misteri santet di Desa Tegalwangi. Di tengah Pulau Jawa, ada sebuah desa bernama Tegalwangi. Desa ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan pemandangan alamnya yang indah. Masyarakatnya hidup sederhana dan saling membantu, namun di balik keharmonisan itu, tersimpan rahasia-rahasia gelap yang tak terungkap. Orang-orang tua di desa tersebut sering berbisik-bisik tentang peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu, kisah tentang santet yang merenggut ketenangan desa. Semua berawal dari seorang petani bernama Pak Darma. Dia adalah orang yang rajin dan pandai dalam bertani. Ladangnya selalu menghasilkan padi yang melimpah, dan keberuntungannya membuatnya menjadi salah satu petani paling kaya di desa itu. Namun, keberhasilan Pak Darma rupanya memicu rasa iri dari beberapa orang, terutama Pak Rohmat, tetangganya yang juga berprofesi sebagai petani. Ladang Pak Rohmat sering mengalami gagal panen, dan dia merasa bahwa Pak Darma menggunakan cara-cara mistis untuk meraih keberhasilan. Pak Rohmat yang dipenuhi rasa iri kemudian mencari bantuan seorang dukun terkenal dari desa sebelah, yang disebut-sebut mampu mengirim santet dan guna-guna kepada siapa saja. Pak Rohmat menemui dukun itu di malam yang gelap, di rumah kayu tua yang terletak di tepi hutan. Di sana, ia mengungkapkan keinginannya untuk melihat Pak Darma menderita, atau setidaknya, agar panen Pak Darma tidak lagi melimpah. Dukun itu setuju membantu Pak Rohmat dengan bayaran berupa kambing hitam dan beberapa emas. Sang dukun melakukan ritual khusus dengan mantra-mantra dalam bahasa kuno, serta menggunakan boneka tanah liat yang diikat dengan tali. Dia menusukkan paku ke boneka tersebut sambil menyebut nama Pak Darma, kemudian menguburkannya di bawah pohon besar di pinggir hutan. Dukun itu memperingatkan Pak Rohmat bahwa santet adalah ilmu yang berbahaya, dan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa saja berbalik menyerang si pengirimnya. Pak Rohmat mengabaikan peringatan itu, dan dalam hatinya ada keinginan kuat untuk melihat Pak Darma jatuh. Beberapa minggu setelah ritual itu, Pak Darma mulai merasakan gejala-gejala aneh. Dia sering merasa lelah, meski tidak melakukan pekerjaan berat. Perutnya sering terasa nyeri, seolah-olah ada benda tajam yang menusuk-nusuk dari dalam. Istrinya, Bu Mirna, merasa khawatir dan membawa Pak Darma ke berbagai dokter di kota, tetapi semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia sehat-sehat saja. Sementara itu, panen Pak Darma mulai gagal. Tanaman padinya yang biasanya subur, tiba-tiba kering dan mati tanpa sebab. Orang-orang di desa mulai membicarakan bahwa mungkin Pak Darma terkena guna-guna atau santet. Desas-desus ini membuat Bu Mirna semakin panik, dan dia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kiai dari pesantren di kota. Kiai tersebut mengunjungi rumah Pak Darma, dan begitu menginjakan kakinya di halaman rumah, dia merasakan adanya energi negatif yang sangat kuat. Dengan segera, kiai itu melakukan ritual pembersihan di rumah Pak Darma, membakar dupa dan memercikan air suci di setiap sudut ruangan. Kiai itu juga menemukan benda aneh yang terkubur di halaman belakang rumah, segumpal tanah yang ketika dibuka, berisi paku, jarum, dan rambut yang diikatkan. Ritual itu berhasil meringankan sakit Pak Darma, namun kiai itu memperingatkan bahwa ada kekuatan jahat yang masih mengintai dan perlu dihentikan sepenuhnya. Dia menyarankan agar Pak Darma mencari orang yang mungkin memiliki dendam terhadapnya. Ketika kabar mengenai ritual itu menyebar, Pak Rohmat menjadi gelisah. Dia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, seolah-olah ada sosok hitam yang menghantui dan mengancamnya. Suatu malam, saat tidur, Pak Rohmat merasa ada sesuatu yang menindih tubuhnya, membuatnya sulit bernapas dan bergerak. Ketika akhirnya dia bisa bangun, dia melihat bayangan hitam melesat keluar dari jendela kamarnya. Keesokan harinya, tubuh Pak Rohmat mulai mengalami gejala-gejala aneh, mirip dengan apa yang dialami Pak Darma. Tubuhnya panas dan dingin bergantian, dan seringkali merasa seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulitnya. Dia semakin panik dan menemui dukun yang dulu membantunya, berharap agar santet itu dihentikan. Namun, dukun itu mengatakan bahwa kekuatan santet sudah terlanjur lepas kendali, dan sekarang berbalik menyerang karena niat buruk Pak Rohmat sendiri. Desa Tegalwangi menjadi gempar ketika mendengar kondisi Pak Rohmat. Beberapa warga mulai menghubungkan apa yang terjadi pada Pak Rohmat dengan kesengsaraan yang dialami Pak Darma, dan mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecemburuan di balik semua ini. Malam-malam di desa Tegalwangi berubah mencekam. Orang-orang mulai mendengar suara jeritan dari rumah Pak Rohmat setiap malam, seolah-olah ada seseorang yang kesakitan. Warga yang mencoba mendekati rumah itu merasakan hawa dingin dan angin aneh yang berembus tanpa arah. Suatu pagi, warga menemukan Pak Rohmat terbaring di depan pintu rumahnya, tubuhnya lemah dan berbisik lirih tentang penyesalan serta permintaan maafnya kepada Pak Darma. Akhirnya, Pak Rohmat mengaku kepada Pak Darma bahwa dialah yang mengirim santet itu karena rasa iri dan dengki. Pak Darma yang mendengar pengakuan itu merasa terkejut,
tetapi juga merasakan rasa iba melihat keadaan Pak Rohmat yang sudah sangat menyedihkan. Dengan bantuan Kiai, mereka melakukan ritual terakhir di rumah Pak Rohmat untuk memutuskan ikatan ilmu hitam yang masih tersisa. Ritual itu berlangsung semalaman, dengan suara doa yang mengiringi dentingan lonceng dan bau dupa yang pekat. Pada akhirnya, bayangan hitam yang selama ini mengganggu Pak Rohmat terlihat keluar dari rumahnya dan menghilang di antara pepohonan. Setelah itu, kondisi Pak Rohmat mulai membaik, meskipun tubuhnya tak pernah kembali sekuat dahulu. Setelah peristiwa itu, Pak Rohmat memutuskan untuk meninggalkan desa Tegalwangi dan menjalani hidup sebagai petapa di desa lain, mengabdikan hidupnya untuk berbuat baik dan menebus kesalahannya. Pak Dharma juga kembali mengurus ladangnya, tetapi ia lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan sesama warga desa. Kisah tentang santet dan guna-guna di desa Tegalwangi menjadi pelajaran bagi masyarakat desa tersebut. Mereka menyadari bahwa kecemburuan dan dendam bisa mengundang kekuatan-kekuatan gelap yang tak bisa mereka kendalikan. Meskipun misteri santet mungkin sudah berlalu, namun cerita itu tetap hidup dalam bisikan-bisikan malam dan peringatan orang-orang tua kepada anak cucu mereka, agar selalu berhati-hati dan tidak bermain-main dengan kekuatan yang tak terlihat. Cerita ini menggambarkan kegelapan yang menyelimuti santet dan guna-guna, bagaimana ilmu ini tidak hanya mencelakai korban, tetapi juga bisa berbalik kepada pelakunya. Santet seringkali dilihat sebagai bentuk keputusasaan manusia untuk mengatasi masalah dengan cara yang salah. Di balik itu semua, terdapat pesan moral yang kuat tentang pentingnya menjaga hati dari iri dan dengki, serta tentang bahayanya menggunakan kekuatan jahat untuk tujuan pribadi.